Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nuraini dari kelas 1B akan menjelaskan materi mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Yang pertama, penggunaan huruf. Penggunaan huruf kapital. Fungsinya yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, pada kata ini, huruf pertama awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, pada nama Aisyah Nuraini, huruf pertama Aisyah dan huruf pertama Nuraini menggunakan huruf kapital. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, setelah petikan langsung, huruf pertama pada awal kalimat dan juga setelah petikan langsung menggunakan huruf kapital. Keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, huruf pertama pada kata Islam dan juga Alkitab menggunakan huruf kapital. Kelima, sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, pada nama Sultan dan juga Hasanuddin, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Dan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, pada awal kalimat dan juga pada kata mulia, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. 6. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, pada bangsa Indonesia, huruf pertama dari Indonesia menggunakan huruf kapital. 8. Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya, pada awalan kata Hijriyah dan juga awalan Perang Dunia II menggunakan huruf kapital. 9. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya adalah Jakarta, maka huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. 10. Sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan atau organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Contohnya, pada Republik Indonesia, huruf pertama dari kata Republik dan juga huruf pertama dari kata Indonesia menggunakan huruf kapital. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, seperti yang tertera, kata bahasa dan sastra. Awalan bahasa dan juga awalan sastra menggunakan huruf kapital. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Huruf miring. Kapan digunakan? Yang pertama,
ketika menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan singkatan, akronim, dan angka dalam teks ilmiah. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dan singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lambang kimia, singkatan, satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. 9. Bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. 10. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 12. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai uang. Angka juga dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 15. Penulisan bilangan dengan huruf adalah seperti dengan contoh ini. Dan juga penulisan bilangan tingkat. Penulisan kata. Kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Penulisan kata turunan mengikuti kaidah imbuhan dalam bahasa Indonesia dengan menambahkan awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, atau gabungan imbuhan pada kata dasar. Contohnya pada kata makan menjadi memakan. Gabungan kata atau kata majemuk. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan juga yang penulisan yang terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Penggabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai pula. Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata serapan, pada bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.